Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ini bercerita tentang bagaimana Tuhan ingin memakai Musa menjadi alatnya. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, tema kita benar pada saat ini mengatakan bahwa menjadi saksi Kristus. Itu menjadi tema kita. Dan memang kita menyadari menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini pastilah tidak gampang. Menjadi saksi Kristus itu membutuhkan sebuah karakter di dalam Kristus, sebuah keberanian, sebuah pengorbanan, bahkan keberadaan diri yang mau seutuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, setiap inang pada saat ini mungkin kita bisa berpikir secara sederhana, bagaimana menjadi saksi Kristus itu? Kita tahu kalau zaman sekarang sesuatu yang berbeda. Di zaman ketika Musa dipakai Tuhan, Musa bahkan berhadapan langsung dengan Raja Firaun ketika itu dan menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan justru memanggilnya dan ingin memakainya menjadi saksi. Ada beberapa poin yang bisa kita petik, yang bisa kita lihat, yang menjadi refleksi buat kita pada saat ini. Yang pertama sekali, menjadi saksi Kristus akan menjadi berat ketika kita sendiri pun tidak mengimani kuasa Allah di dalam diri dan kehidupan kita. Yang kedua, Musa mewakili kepribadian manusia secara utuh, secara umum, di mana penuh keraguan, penuh kekhawatiran dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Terlebih ketika Tuhan ingin bahwa setiap kita menjadi saksinya di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita sering diperhadapkan dengan kalimat, apa nanti kata mereka? Apa nanti respon orang lain ketika kita bersaksi? Padahal setiap kita harusnya hidup di dalam apa kata Tuhan dan bagaimana respon Tuhan untuk kesaksian setiap kita di dalam nama Yesus. Yang keempat, satu hal yang pasti, Tuhan akan mempergunakan, memberkati apa yang ada pada setiap kita. Artinya Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar kita, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam genggaman kita. Contohnya, lihatlah Musa. Tuhan melihat ada tongkat yang ada di tangannya, dan tongkat itu Tuhan berkati menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya, sebagai saluran berkat dan sebagai alatnya untuk menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap pribadi yang dipakai Tuhan menjadi saksi. Dan terakhir, yang kelima, pertanyaannya sebenarnya cukup sederhana. Apakah itu? Maukah engkau dipakai Tuhan menjadi saksi? Seperti apa yang tertulis itu. Inikah aku, ini aku, utuslah aku. Atau kita justru memutarbalikannya menjadi, ini aku Tuhan, utuslah si anu. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Maka jangan pernah melihat keberadaanmu sendiri. Maka jangan pernah melihat kemampuanmu, bahkan membatasi dirimu. Sebab sama seperti Musa, Tuhan tahu dia tidak pintar, tidak pandai berbicara. Tapi di dalam Tuhan, dia dibentuk, dia diubahkan, dia dipakai. Artinya, kalau Musa dipakai oleh Tuhan di dalam ketidaksempurnaannya, maka setiap kita, bahkan setiap inang, Tuhan juga mau memakaimu menjadi saksinya. Maka jangan remehkan, jangan kerdilkan diri. Pakailah semua ruang, pakailah semua tempat, pakailah semua situasi menjadi saksi Kristus. Inang yang diberkati Tuhan, menjadi saksi Kristus tidak harus atau tidak hanya dengan bercuap-cuap, ngomong, dan kepintaranmu mengolah kata. Bahkan kepintaranmu
menata kata, atau bahkan kepintaranmu di dalam menghafal kebenaran firman Tuhan, menghafal nats-nats yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, orang justru banyak diubahkan ketika melihat apa yang engkau lakukan, bukan apa yang engkau katakan. Maka jadilah menjadi saksi Kristus dengan mempertontonkan, dengan menunjukkan tindakanmu, kelakuanmu adalah kehidupan yang benar di mata Tuhan. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak mencerminkan sebuah kesaksian itu. Ya, contoh sederhana, janganlah menggosip lagi, sebab menggosip itu sebenarnya tidak nyaman dan tidak bahagia. Dan percayalah, ketika ada orang menggosipi orang lain, suatu saat dirimu juga akan digosipi. Mungkin contoh yang berikut, kalau selama ini Inang lebih banyak marahnya, merepetnya, daripada mengungkapkan kata sukacita, berubahlah dan hadirlah menjadi bagian dari kehidupan orang banyak di tengah-tengah kehidupanmu. Yang terakhir, contoh sederhana, mulailah dari dirimu sendiri. Didiklah anakmu dan jadilah istri yang baik, yang bijak, berhikmat di tengah-tengah keluargamu. Tidak menjadi pribadi yang menakutkan, tidak menjadi singa bagi anak-anakmu, tidak menjadi serigala bagi suamimu. Tapi hadirlah sebagai ibu, sebagai istri yang diberkati Tuhan. Inang pahami satu hal, menjadi perempuan itu sesuatu yang dianugerahkan atau yang telah digariskan oleh Tuhan. Tapi menjadi ibu, menjadi istri yang bijak, tidak semua bisa mendapatkannya. Maka hadirlah di dalam kasih Tuhan, maka Dia lebih dan lebih lagi akan memakaimu menjadi saksi. Tuhan memberkatimu. Amin.